Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya? Merdeka? Sekali lagi ada haleluya? Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tentunya sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama itu semua hanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa besar di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Saya percaya kita sudah diberkati lewat pujian penyembahan, kita menikmati pribadi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Saya juga mau mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ini, selamat beribadah di tempat ini, ya. Nah, judul kita hari ini adalah hati yang tidak terikat, saudara, ya. Kita sudah masuk ke tema tentang disiplin rohani dan sudah beberapa minggu kita istirahat, saudara. Dan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali khotbah berseri kita tentang disiplin rohani. Kita sudah belajar 4 disiplin rohani. Kalau ada yang masih ingat bisa disebutkan bersama-sama dengan saya. Firman, doa, tidak ada yang ingat, saudara. Firman, doa, puasa, yang terakhir saat teduh, ya. Dan hari ini saya berdoa kita tidak hanya belajar tapi juga melakukannya, saudara. Amin. Hari ini kita masuk ke disiplin rohani yang kelima, yaitu tentang hati yang tidak terikat oleh harta, saudara. Dan kalau boleh jujur, sedikit disclaimer, saudara, khotbah hari ini akan sangat-sangat terasa tidak nyaman untuk kedagingan kita. Amin, saudara. Tapi sangat sehat untuk manusia rohani kita. Mau belajar, amin? Mari kita lihat teks kita di Matius pasal 6 ayat 19-24. Kembali kita membangkit berdiri. Kita membaca kebenaran firman Tuhan karena kita menghormati firman Tuhan yang adalah kudus, tanpa cacat, tanpa salah, penuh otoritas dalam kehidupan kita. Kita akan baca semua ayat bersamaan dengan suara yang nyaring, saudara. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan 2-3. Janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Puji Tuhan, silakan duduk, diberkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan renungan pada saat sore hari ini, saudara, ya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan perkotaan modern seperti Surabaya, apa hal pertama yang seringkali membuat tidur kita tidak nyenyak di malam hari? Atau apa yang membuat pikiran kita langsung terdistraksi begitu kita membuka mata di pagi hari? Kira-kira jawabannya apa, saudara? Kalau boleh jujur, saudara, ya, jawabannya adalah uang, saudara. Itu yang membuat kita seringkali tidak tidur nyenyak di malam hari. Atau itulah yang seringkali yang membuat pikiran kita langsung terdistraksi ketika kita baru buka mata, kita langsung mikirin hal itu, saudara. Kalau kita perhatikan, di kota-kota besar kita hidup di dalam budaya yang terus mendikte nilai diri kita, saudara. Jadi nilai diri kita ini ditentukan oleh lingkungan sosial kita, tempat di mana kita berada. Kita dikejar oleh budaya hustle culture. Anak muda pasti tahu, saudara, ya. Hustle culture itu harus bekerja terus tanpa henti, saudara. Jadi kalau berhenti atau nganggur nggak ngapa-ngapain itu dianggap tidak berharga, ya. Kita dibombardir oleh iklan-iklan. Kita dibombardir oleh gaya hidup yang konsumtif. Termasuk, saudara, tekanan sosial yang mengatakan kepada kita, kamu baru dianggap berhasil kalau kamu sudah punya rumah yang luas, nggak ngontrak, nggak ngekos, nah itu baru berhasil. Mobilnya merek
ini baru kamu berhasil, dianggap berhasil. Baru kamu jadi orang, katanya begitu saudara. Kamu dianggap berhasil kalau kamu punya gadget keluaran terbaru atau tabungan sekian digit, baru kamu dianggap berhasil. Barusan tadi pagi saya lihat saudara berita di Instagram, ada seorang anak muda di India lompat dari tebing karena berselisih paham, dia mau beli merek handphone tertentu tapi nggak dibeliin sama orang tuanya. Karena nilai diri kita sekarang sudah ditentukan oleh lingkungan kita, saudara. Kita hidup di zaman di mana value seseorang, nilai seseorang ditentukan oleh gajinya berapa, rumahnya di mana, merek mobilnya apa, HP-nya apa. Kita hidup di zaman yang seperti itu, saudara. Akibatnya apa? Banyak dari kita secara sadar ataupun tidak sadar hidup di dalam kelelahan emosional ataupun rohani, saudara. Kita kerja begitu keras, kita kerja sangat keras mengumpulkan harta demi mencari rasa aman dan validasi atau pengakuan dari orang lain, saudara. Kerja kerasnya betul, kita semua harus kerja keras, tapi motivasinya ternyata supaya saya merasa aman, supaya saya merasa berharga, supaya saya diakui oleh orang lain. Tapi ironisnya saudara, semua harta yang kita kumpulkan tidak serta-merta memberikan kita rasa aman, saudara. Benar nggak, saudara? Ya, berapapun uang yang kita kumpulkan, seringkali kita suka berpikir, kita gelisah di malam hari, apakah ini cukup? Padahal kita sudah bekerja begitu keras mengumpulkan uang yang banyak. Tapi di dalam hati ini kita masih merasa tidak tenang. Kita masih merasa gelisah. Dan masih berpikir kayaknya ini belum cukup. Ada salah seorang pengkhotbah pernah berkata begini, saudara. Ceritakan kepada saya apa yang membuat Anda takut. Maka aku akan memberitahu kamu siapa Tuhanmu yang sesungguhnya. Ya. Nah hari ini saudara, kita akan bersama-sama belajar tentang disiplin kesederhanaan, saudara. Dan di ayat yang kita baca, saudara, Tuhan Yesus tidak sedang memberikan seminar manajemen keuangan. Tidak. Tuhan Yesus tidak sedang memberikan seminar bagaimana mengatur keuangan yang baik. Tuhan Yesus tidak sedang memberitahu kita bagaimana caranya supaya kita bisa hidup lebih berhemat, minimalis. Sekarang lagi musim begitu, saudara ya. Tidak seperti itu, saudara. Tapi perhatikan. Tuhan Yesus sebenarnya sedang membedah isi hati kita. Dan Tuhan Yesus mau memperlihatkan kepada kita siapa sebenarnya yang menjadi Tuhan di dalam hati kita. Amin, saudara, mau belajar, haleluya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, saudara, saya mau kita melihat konteks ayat yang kita baca tadi, saudara ya. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 tadi. Ya. Apa latar belakang dari orang-orang yang mendengarkan khotbahnya Yesus pada waktu itu? Kalau saudara tahu, ini adalah salah satu khotbah dari khotbah di atas bukit, saudara ya. Ini khotbah-khotbah Yesus yang terkenal. Nah, siapa audiensnya? Siapa jemaatnya? Menarik sekali kalau kita perhatikan, saudara. Sebagian besar yang mendengarkan audiensnya pada waktu itu adalah masyarakat Galilea yang hidup di bawah tekanan ekonomi kerajaan Romawi. Jadi pada waktu itu mereka hidup cukup menderita, saudara. Mereka diberikan beban pajak yang cukup tinggi. Dan banyak dari antara mereka adalah buruh harian, saudara. Jadi yang dengerin Tuhan Yesus tentang harta tadi, saudara, itu sebenarnya kebanyakan orang-orang miskin, orang-orang buruh harian, pekerja upahan harian, saudara. Yang pergumulannya adalah besok bisa makan atau enggak ya? Hari ini saya bisa makan atau enggak ya? Besok saya masih bisa bertahan atau enggak ya? Menarik, saudara. Dan mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus membicarakan tentang harta kepada orang-orang yang mungkin seumur hidupnya enggak akan pernah jadi kaya, saudara? Kenapa? Jawabannya adalah karena ikatan terhadap harta bukan hanya godaan orang kaya, tetapi juga perangkap bagi orang miskin, saudara. Orang kaya bisa terikat pada harta karena kelimpahan, status, greedy, rakus, saudara ya. Tapi orang miskin bisa terikat pada harta karena apa? Rasa khawatir yang berlebihan.
rasa takut yang berlebihan, selalu merasa kurang, dan iri hati, saudara. Jadi baik dari masyarakat Galilea abad yang pertama maupun sekarang masyarakat perkotaan di abad ke-21, masalahnya sebenarnya tetap sama. Apa masalahnya, saudara? Masalahnya adalah manusia cenderung menggunakan uang sebagai pengganti Allah untuk mendapatkan rasa aman, rasa berharga, dan identitas diri. Itu permasalahan kita semua. Dan kalau boleh jujur saya katakan, saudara, ini adalah isu yang sangat sulit sekali, saudara. Benar gak? Ya. Seringkali kita di bibir, oh enggak, saya enggak menuhankan uang. Tapi di dalam hati kita menginginkan itu. Di bibir enggak pernah kita ngomong, oh iya saya mencintai uang. Ada enggak? Enggak ada pasti, saudara. Ya. Karena kita tahu, oh ini kan salah. Tapi di dalam hati kita menginginkannya. Kita suka menjadikan uang untuk menggantikan Allah di dalam hati kita. Sesulit itu, saudara. Bahkan sampai seorang Martin Luther pernah mengatakan begini, saudara. Sedikit sekali orang yang bergembira tidak mengomel atau mengeluh bila mereka tidak punya uang. Dia kemudian menambahkan, cinta akan uang begitu melekat pada diri kita sampai ke liang kubur, saudara. Perhatikan, saudara. Jangan salah paham dulu, jangan pulang dulu, saudara. Saya tidak mengatakan dan Tuhan Yesus tidak mengajarkan memiliki harta itu salah, tidak, saudara. Memiliki harta tidak salah. Tuhan Yesus pun di ayat ini tidak mengatakan jangan punya harta, bukan itu maksud dari Tuhan Yesus, saudara. Tapi yang dia katakan adalah jangan menumpuk harta. Nanti kita akan lihat apa artinya menumpuk harta, saudara. Yang satu memiliki harta itu nuansanya netral, saudara. Tapi yang satu menumpuk harta itu bicara tentang obsesi, saudara. Ya. Jadi mengumpulkan di situ artinya adalah menimbun, perhatikan saudara ya. Atau mengumpulkan harta untuk tujuan keamanan pribadi. Jadi artinya kita mengumpulkan harta, terobsesi pada harta, tapi itu karena kita percaya harta itu bisa memberikan kita rasa aman. Nah itu artinya menumpuk harta, saudara. Atau dalam bahasa Yunaninya tesaurizo. Menumpuk, mengumpulkan untuk keamanan pribadi. Jadi intinya gini, saya tidak percaya Allah sanggup memelihara saya. Saya tidak percaya Allah sanggup menyediakannya bagi saya lebih percaya uang saya sanggup menyediakannya untuk saya. Itu artinya, saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah melarang seseorang memiliki harta, saudara. Tapi perhatikan, Tuhan Yesus sangat menentang kalau kita mencari harta untuk mencari perasaan aman dan perasaan tenang, saudara. Itu yang Tuhan Yesus tentang, saudara. Jadi ini berbicara tentang siapa sebenarnya yang bertahta di dalam hati kita. Nah di perikop ini kita akan melihat Tuhan Yesus menggunakan 3 gambaran, saudara. Kalau tadi kita baca ya, ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Yang pertama kita melihat 2 jenis harta, betul saudara ya. Harta duniawi, harta surgawi. Yang kedua ada 2 jenis mata, saudara. Mata terang, mata baik, atau mata gelap, atau mata jahat, saudara. Kita akan lihat apa maksudnya. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Yesus memberikan gambaran ini. 2 jenis tuan, Allah atau Mamon. Yang pertama, saudara, ya. Di sini Tuhan Yesus katakan, janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, yang tidak rusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Jadi apa maksud dari Tuhan Yesus ketika dia mengatakan harta di bumi dan harta di surga? Harta di bumi itu maksudnya sifatnya sementara dan tidak dapat diandalkan. Sangat rapuh, makanya Tuhan Yesus katakan ngengat dan karat mudah sekali merusaknya. Karena zaman dulu orang itu menyimpan hartanya pada bentuk pakaian, kemudian harta emas begitu saudara ya. Ngengat dan karat
karat bisa merusaknya. Gak bisa diandalkan dan sifatnya hanya sementara. Dan bicara tentang harta bumi itu bukan hanya bicara tentang uang, saudara. Tapi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang semua hal yang kita percaya akan memberikan kita rasa aman, rasa berharga, dan juga identitas diri. Itu yang dimaksud dengan harta duniawi, saudara. Uang dan properti itu netral, saudara. Tapi ketika kita menjadikannya sebagai tempat rasa aman kita, maka itu menjadi harta bumi kita, harta duniawi kita. Ini bicara tentang jabatan dan status, penampilan fisik, relasi dengan pasangan, keluarga, pacar, saudara ya, pertemanan, pendidikan dan prestasi, reputasi dan popularitas, semua itu adalah harta duniawi kalau kita mendapatkannya atau mengejarnya untuk memberikan kita rasa aman dan makna hidup, saudara. Jadi sebenarnya di sini Tuhan Yesus itu mau mengatakan jangan cari rasa aman, jangan cari makna hidup lewat itu semua. Kenapa? Karena itu sifatnya fana. Bisa rusak, bisa hilang, bisa hancur. Ketika harta yang kita pikir bisa membawa kita rasa aman itu ternyata bisa rusak, saudara. Ternyata bisa hilang, ternyata bisa hancur. Yang terjadi adalah hidup kita ikut hancur, saudara. Dan kita sudah melihat ini berkali-kali, bukan? Bagaimana kita lihat orang yang kehidupannya bergelimang harta, mati bunuh diri, saudara. Ketika hartanya tiba-tiba nggak ada. Itu yang terjadi, saudara. Ketika kita menjadikan harta kita sebagai sumber rasa aman kita. Ada salah seorang bapak gereja mengatakan satu kutipan yang sangat bagus sekali untuk kita renungkan. Dia mengatakan begini, saudara. Mengapa engkau mengubur emasmu di dalam tanah? Dengan menguburnya engkau memenjarakan hatimu sendiri di bawah tanah. Karena jika hartamu di dalam tanah, hatimu ikut tertanam di bawah tanah. Dan ikut membusuk bersama barang-barang yang fana itu. Pembicara tadi sesi 2 mengatakan hal yang sangat baik sekali. Kita bisa memegang harta kita dengan tangan kita. Tapi jangan bawa harta kita masuk ke dalam hati kita, saudara. Boleh gak apa-apa, tapi jangan biarkan harta itu menguasai hati kita, saudara. Itu yang Tuhan Yesus maksud dengan harta duniawi. Jangan kumpulkan, jangan jadikan itu sebagai rasa aman. Tapi kumpulkanlah bagimu harta sorgawi yang tidak akan pernah bisa rusak. Apa maksudnya? Ketika Tuhan Yesus katakan kumpulkanlah harta sorgawi. Di sini Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bekerja keraslah, berbuat baiklah supaya kamu bisa masuk surga dan hidup mewah di dalam surga. Tuhan Yesus tidak mengatakan itu. Kita kan sering dengar, saudara ya, oh kalau kita berbuat baik, kita itu sedang membuat mansion di surga untuk kita. Perhatikan, pusatnya bukan Tuhan, saudara. Ya, makanya saya pribadi, saudara, sangat tidak setuju kalau ada orang yang mengiming-imingi surga karena debunya dari emas, saudara. Jalannya dari permata, Tuhannya nggak ada, saudara. Jadi kita mau masuk surga karena hartanya atau karena Tuhannya? Saya mau katakan, saudara, kenikmatan tertinggi surga adalah kehadiran Allah yang penuh di dalam kehidupan kita, dalam kekekalan. Amin, saudara. Itulah surga, saudara. Nah, Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Yang Tuhan Yesus maksud adalah ketika kita menginvestasikan kehidupan kita dalam hal yang memiliki nilai kekekalan, maka kita sedang mengumpulkan harta yang tidak akan rusak. Contoh, membangun keluarga yang takut akan Allah. Itu kita sedang mengumpulkan harta sorgawi. Mendidik anak-anak kita supaya mereka mengasihi, mengenal dan takut akan Allah. Itu kita sedang berinvestasi dalam harta sorgawi. Membangun karakter, kejujuran, integritas, kebaikan, kemurahan hati. Itu adalah harta sorgawi yang tidak akan pernah rusak oleh ngengat dan karat.
Jadi maksud dari mengumpulkan harta surgawi adalah mengalihkan orientasi hati dan penggunaan sumber daya yang kita miliki, apa saja, uang, waktu, dan talenta kita, dari yang fokusnya adalah gengsi semata, saudara, supaya saya dilihat orang, supaya saya dikenal, begitu saudara ya. Mengalihkan orientasi hati kita dari gengsi serta rasa aman yang fana menuju kepada hal yang bernilai kekal bagi kerajaan Allah, saudara. Saya kasih contoh lagi, seorang pengusaha yang menolak mencurangi laporan keuangan atau memanipulasi pajak, meskipun akhirnya mungkin dia jadi nggak dapat proyeknya, saudara. Itu bernilai kekal di mata Tuhan, saudara. Karena kekayaan hasil ketidakjujuran adalah harta yang sangat mudah hilang. Betul saudara ya? Saya pernah kerja, saya dengar cerita dari teman kerja saya yang sudah bertobat katanya. Wah dulu uang panas nih gitu. Tapi tahu nggak, uang panas tuh nggak berkah karena orang seberang saudara ya. Cepat banget hilangnya, dapatnya nggak tahu dari mana, habisnya juga nggak tahu kemana katanya begitu. Kekayaan hasil ketidakjujuran adalah harta yang sangat mudah hilang. Tapi ketaatan dan integritas itu sangat berharga di mata Tuhan. Ketika kita menahan diri untuk membeli barang yang kita suka, untuk mengajak keluarga pergi berlibur, membangun keintiman, relasi dengan keluarga, pasangan dan anak-anak. Saya percaya itu bernilai kekal di mata Tuhan. Ada amin? Oh, nggak mau diajak liburan berarti ya. Ada amin saudara? Ya, pulang dari sini silakan ajak minta papanya pergi berlibur ya. Intinya saudara, Tuhan tidak pernah melarang kita memiliki barang-barang duniawi. Tidak pernah. Dan saya pun tidak mengatakan itu saudara. Ya. Tetapi Tuhan tidak mau barang-barang itu memiliki hati kita. Gak masalah kita punya sesuatu, kita punya banyak. Tapi jangan sampai harta kita itu memiliki hati kita. Jadi ini bukan tentang kepemilikan. Ini tentang sekali lagi siapa yang bertahta di hati kita. Ketika kita menimbun harta di bumi dan berharap merekalah yang memberikan rasa aman, maka kita sebenarnya sedang meletakkan hidup kita di tempat yang begitu rapuh, saudara. Yang kegoncang dengan situasi ekonomi yang gak stabil aja, hati kita ikutan kegoncang. Tapi waktu kita menyimpan harta kita di sorga, waktu kita mengalokasikan sumber daya yang kita miliki, uang, waktu, talenta, untuk kerajaan Allah, untuk sesuatu yang bernilai kekal, saudara, maka kita sedang menyimpan harta yang tidak mungkin rusak oleh ngengat dan karat. Ada amin, saudara? Yang kedua, dua jenis mata. Tuhan Yesus katakan begini, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi metafora yang digunakan oleh Tuhan Yesus yang kedua adalah dua jenis mata. Mata baik, mata jahat. Mata terang, mata gelap. Bagi kita orang modern, saudara, kalimat ini mungkin terdengar agak membingungkan. Betul, saudara ya? Apa maksudnya ngomongin harta tiba-tiba ngomongin mata, saudara? Waktu dulu saya belum belajar pun, saya juga bingung, saudara. Maksudnya apa ya? Dari harta tiba-tiba ke mata, apa hubungannya? Ya. Nah, tapi istilah ini saudara, mata yang baik, mata yang jahat, bagi orang Yahudi itu sangat familiar ternyata. Itu seperti sebuah idiom. Kayak apa ya kalau di bahasa Indonesia mungkin kayak peribahasa begitu saudara ya. Kayak sebuah idiom, sangat familiar di telinga orang Yahudi. Mata baik itu adalah ungkapan kiasan untuk kemurahan hati dan hati yang dermawan, suka memberi, nah itu mata baik. Mata yang jahat adalah ungkapan kiasan untuk orang yang memandang harta adalah segalanya. Itu arti dari mata jahat, itu ungkapan saudara. Ya, orang yang suka melihat harta itu segala-galanya dalam kehidupan saya. Kikir, serakah, selalu takut kurang, iri hati, itu mata jahat, itu mata gelap saudara. Saya pernah lihat di Instagram saudara ya. Ada orang tetangganya beli mobil, dia iri. Dia tutup jalan tetangganya itu pakai kayu. Pakai dia semen begitu saudara. Supaya mobilnya nggak bisa. Karena apa? Iri saudara. Mengerikan ya iri itu ya.
Membuat kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, saudara. Nah, kita akan lihat konteksnya secara keseluruhan supaya kita tahu apa yang Tuhan Yesus maksud dengan mata baik dan mata jahat, saudara. Di ayat 19 sampai 21, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana kita harus memilih mengumpulkan harta di surga. Ayat 22-23 ngomongin tentang ilustrasi tentang mata itu tadi. Ayat 24, nanti kita akan lihat juga, Yesus berbicara tentang kesetiaan. Nah, artinya apa sih? Apa yang mau Tuhan ajarkan lewat mata baik, mata jahat ini, saudara? Nah, ini penting, saudara, perhatikan. Cara untuk kita mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan atau Mamon, adalah dengan cara melihat bagaimana kita memandang harta dunia. Bagaimana kita memandang aset kita. Bagaimana kita memandang tabungan kita. Bagaimana kita memandang pekerjaan kita. Itu akan menentukan apakah saya sedang, itu akan memperlihatkan apakah saya sedang menyembah Tuhan atau Mamon. Ketika saya melihat uang sebagai sumber kebahagiaan dan keberhargaan, maka kita sedang memiliki mata yang jahat. Ketika kita melihat karir sebagai tools untuk pembuktian diri, saudara, maka kita memiliki mata yang jahat. Perhatikan, ketika kita pelit dan kikir kepada pasangan kita, maka kita memiliki mata yang jahat. Makanya saya percaya, saudara, orang yang pelit dan kikir itu bukan hanya masalah karakter, itu masalah spiritual, saudara. Dan itu masalah yang sangat serius sekali. Ya, saya ingat dulu waktu saya, keluarga saya kan punya toko pempek gitu, saudara ya. Saya suka bantuin jagain waktu dulu zaman kuliah. Satu kali ada pasangan masuk, saudara ya. Terus dia beli pempek itu, kalau saudara pernah beli pempek ya, ada kan namanya pempek tahu. Dia beli satu, dibagi dua, saudara. Kemudian makan, dihidangkan ya, saudara ya. Suaminya mau ngambil kerupuk. Dipukul sama istrinya bilang, itu bayar gitu. Saya dalam hati tersiksa sekali, saudara. Ya, hidup sama orang yang kikir dan pelit itu sangat-sangat tersiksa, saudara. Makanya kita harus bertobat. Ada amin, saudara? Gak usah sambil nyenggol-nyenggol ya. Saya percaya di sini gak ada yang kikir dan pelit. Amin. Haleluya. Ketika kita melihat rekan di Instagram kita lagi flexing, wah, dia pergi berlibur kemana, habis beli ini itu. Terus tiba-tiba hati kita penuh dengan kedengkian, saudara. Tiba-tiba kita iri. Paling itu ini ngepet gitu. Paling itu jaga lilin gitu kan. Karena kita iri, saudara. Kita dengki gitu. Apa yang kita lakukan? Kita mulai ikut-ikutan, mencicil di luar kemampuan kita lagi. Menyedihkan sekali ya. Kita beli barang mahal untuk orang yang kita benci dengan uang yang tidak kita punya, saudara. Itu kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Itulah contoh mata gelap, saudara. Jadi perhatikan, kita bisa melihat kondisi spiritualitas kita dari cara kita memandang harta, saudara. Ketika kita melihat harta duniawi, uang, pekerjaan, skill, talenta sebagai tools untuk memperluas kerajaan surga, memuliakan Allah lewat segala yang kita miliki, maka di situ kita tahu kita sedang menyembah Tuhan. Kita memiliki mata yang terang, kata Tuhan Yesus. Tapi ketika kita melihat harta duniawi sebagai sumber identitas, rasa berharga, rasa aman, kita iri melihat orang lain diberkati, maka di situ terbukti ternyata kita sedang menyembah Mamon, saudara. Mata kita adalah mata yang gelap. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Biarlah saya berdoa, saudara, jemaat IGPD Halironggot, kita semua punya mata yang terang. Amin, saudara. Yang memandang harta bukan sumber keamanan kita, tapi tools untuk memperluas kerajaan Allah. Saya mau kita renungkan sebelum kita masuk ke poin yang terakhir. Saya mau kita merenung sejenak, saudara ya. Ada beberapa pertanyaan, nanti saudara jawab dalam hati. Perhatikan, saudara. Saat melihat pencapaian orang lain beli barang baru, pergi liburan mewah, apa reaksi pertama di dalam hati saya? Dan itu adalah teman dekat kita, katakanlah. Apa reaksi pertama di hati saya?
Apakah saya tulus ikut bersuka cita atau ada rasa tidak nyaman? Mulai membandingkan diri dan merasa kalah. Jawab dalam hati, saudara. Apakah gaya hidup, kendaraan, pakaian, atau gadget yang saya miliki ini sekarang karena memang butuh atau karena saya takut dinilai rendah oleh lingkaran sosial saya di kantor, sekolah, atau keluarga besar? Makanya saudara, tiap kali lebaran penyewaan handphone itu meningkat. Kenapa saudara? Supaya untuk ngasih lihat keluarganya saya sudah sukses, saya bisa beli. Mengerikan sekali saudara, value kita ada di barang-barang kita. Jangan sampai seperti itu saudara. Pertanyaan renungan lagi saudara. Waktu melihat sesama yang kesusahan, apakah kita cenderung hitung-hitungan saudara? Coba kita renungkan. Kenapa kita seringkali lebih rela dan mudah mengeluarkan uang untuk hobi, hiburan, atau lifestyle dibandingkan saat harus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dibandingkan saat harus membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Kenapa kita jauh lebih pelit kepada pasangan dan anak-anak kita? Di manakah sebenarnya hati kita tertuju, saudara? Dua pertanyaan terakhir, saudara. Jika hari ini Tuhan tidak memberikan kelimpahan materi atau terobosan finansial atau mujizat keuangan seperti yang kita harapkan dan doakan, apakah saya akan tetap setia beribadah, melayani, dan mengasihi Dia? Mari kita jawab dalam hati, saudara. Apakah pelayanan dan keaktifan saya beribadah dan doa murni didorong oleh ucapan syukur saya, atau karena mata saya sedang mengincar berkat materi yang berlipat ganda sebagai imbalannya? Tidak semua orang yang mengikut Tuhan menginginkan Tuhan. Cukup banyak juga orang yang ikut Tuhan karena ingin berkatnya, saudara. Cara pandang kita terhadap harta duniawi akan menyingkapkan siapa Tuhan yang ada di dalam hati kita. Allah Israel, Allah Tritunggal, atau Mamon yang ada di dalam hati kita. Makanya di ayat yang terakhir Tuhan Yesus katakan apa saudara? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ayat sebelumnya Tuhan Yesus sedang men-screening hati kita. Dan 24, Dia menghantam kita dengan kebenaran yang sangat keras saudara. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang satu dan nyuekin yang lain saudara. Perhatikan kata ini saudara. Tuhan Yesus katakan tidak seorang pun dapat. Ini bicara tentang kemampuan. Artinya Tuhan Yesus mau ngomong begini. Tidak seorang pun mampu mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan Yesus tidak bilang kamu tidak boleh melayani dua Tuhan. Tidak. Tuhan Yesus katakan kamu tidak akan mampu melayani dua Tuhan. Kamu tidak akan sanggup melayani dua Tuhan. Kenapa saudara? Karena hanya ada satu tahta di dalam hati kita. Hati kita ini terbuat dari satu singgasana saja. Kalau bukan Tuhan, pasti Mamon. Kalau Mamon, pasti bukan Tuhan. Udah pilihannya hanya dua itu saudara. Kita tidak bisa menyembah dua Tuhan karena manusia didesain hanya menyembah satu Tuhan saudara. Ketika kita mengabdi kepada satu Tuhan, maka kita akan totalitas melayani Tuhan kita itu. Memberikan kesetiaan kita, energi kita, sumber daya, seluruh kehidupan kita. Dan ketika ada dua Tuhan di dalam hati kita yang naturnya berbeda, tinggal di dalam satu hati, tapi memiliki natur yang berbeda, maka kita harus memilih Tuhan mana yang mau kita sembah, saudara. Tuhan Yesus bahkan katakan, kalau kita melayani yang satu, kita pasti membenci yang lain. Artinya gini saudara, ketika kita menuhankan Mamon, di saat yang sama, kita sedang membenci Tuhan, saudara. Itu bahasa yang sangat keras sekali. Ketika kita mencintai Mamon, kita akan nyuekin Tuhan. Itu sudah pasti, saudara. Karena
Allah dan Mamon itu adalah dua tuan yang berbeda. Salah seorang bapak gereja lagi saudara pernah mengatakan begini, Allah dan perintah Mamon berbenturan secara total saudara. Allah bilang begini, bagilah dan bermurah hatilah, itu Allah kita. Tapi Mamon mengatakan, timbunlah, amankan untuk dirimu sendiri, ngapain mikirin orang lain. Allah bilang identitasmu ada pada kasihku yang kekal. Tapi Mamon mengatakan identitasmu ada pada harga barang yang engkau kenakan, saudara. Itu Mamon. Jadi kita tidak bisa membagi kesetiaan kita. Dan saudara tahu, Mamon adalah majikan yang sangat menuntut, saudara. Dia menuntut hidup kita, dia menuntut jiwa kita. Mamon menjanjikan kebebasan sementara, tapi pada akhirnya memperbudak jiwa kita dengan ketakutan. Makanya orang selalu merasa kurang meskipun sudah punya banyak, saudara. Pertanyaannya sekarang gini, dari mana saya tahu kalau Mamon itu sudah menjadi tuan dalam kehidupan saya? Saya berikan alat tools untuk screeningnya, saudara ya. Kapan uang menjadi Mamon dalam kehidupan kita? Perhatikan, ketika kita membuat keputusan utama dalam hidup, karir, hubungan, rumah, berdasarkan uang, itu jangan-jangan kita sudah menyembah Mamon. Semuanya serba uang, semuanya serba nilai. Ya. Kemudian dari mana kita tahu Mamon sudah menjadi tuan atas kehidupan kita? Ketika kita merasa cemas berlebihan dan tidak tenang ketika kita tidak memiliki cukup uang. Ketika kita bersedia berkompromi dengan integritas kita untuk mendapatkan lebih banyak uang, curang, tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan, kita sudah menjadikan Mamon sebagai tuan kita. Ketika kita mengukur value atau nilai orang lain berdasarkan kekayaan mereka, itu kita sedang menyembah Mamon, saudara. Kita menghindari berbagi atau memberi bermurah hati karena kita takut kita tidak memiliki cukup. Jangan-jangan kita sedang menyembah Mamon. Yang terakhir, kita bermimpi tentang kekayaan lebih sering daripada kita memimpikan Tuhan. Jangan-jangan kita sedang menyembah Mamon, saudara. Mari kita lihat kedalaman hati kita, saudara. Jangan sampai uang menjadi dewa kita. Ya, amin saudara. Saya sudah katakan tadi, khotbah hari ini cukup tidak enak bagi kedagingan kita. Amin saudara. Tapi sangat sehat bagi manusia rohani kita. Saya mau tutup dengan ini saudara. Khotbah hari ini bukan untuk menuding saudara ya. Karena saya percaya kita semua pernah jatuh di kesalahan ini saudara. Di dosa ini, ya, ini adalah dosa yang sangat sulit dihindari. Tuhan bahkan ngomongin Mamon lebih banyak daripada apapun, saudara. Karena memang Mamon lah yang biasanya menjadi persamaan dengan Tuhan, saudara. Ya, ini sangat sulit untuk dihindari. Kita semua suka menggantikan posisinya Tuhan dengan uang. Tujuan dari khotbah ini bukan kita pulang dengan perasaan bersalah, terus bertekad, oh berarti saya besok harus lebih hemat. Oh berarti besok saya nggak mau beli-beli lagi deh. Goalnya bukan itu saudara. Karena kita tidak akan pernah benar-benar berubah kalau hanya itu. Ya. Nah salah seorang teolog pernah mengatakan begini, cara membebaskan hati dari keterikatan pada materi bukanlah dengan memaksa hati menjadi kosong. Melainkan dengan mengikat hati kita pada harta yang jauh lebih mulia dan jauh lebih indah. Dan harta yang sejati itu adalah siapa? Jawabnya ragu-ragu ya. Harta yang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara? 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya saudara. Kristus, Raja di atas segala raja, pemilik alam semesta, rela meninggalkan segala kemuliaannya. Dia lahir telanjang, dia mati telanjang, hak-haknya dirampas, dihianati, diludahi. Dia mati tanpa membawa sepeser pun
harta duniawi, saudara. Kenapa Tuhan Yesus Kristus rela kehilangan segalanya, saudara? Karena di mata Tuhan Yesus, saudara dan saya adalah harta yang teramat sangat berharga yang ia ingin selamatkan. Amin, saudara. Makanya kita baca perumpamaan tentang dinar, domba yang hilang. Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Perhatikan perbandingannya, saudara. Mamon berkata, berikan hidupmu padaku, baru aku memberi nilai dan rasa aman. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku telah menyerahkan nyawaku bagimu, supaya engkau tahu betapa berharganya engkau di mata Bapa. Amin. Ketika hati kita dipenuhi oleh Kristus, terpesona oleh keindahan Kristus, kita tahu bahwa ternyata Kristus menjadikan kita hartanya. Dan dialah harta kita yang sesungguhnya, yang sejati, yang paling aman dan tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Maka saya percaya cengkraman mamon itu, saudara, akan lepas daripada hati kita. Ya. Hidup disiplin dalam kesederhanaan bukan lagi menjadi beban atau pengorbanan yang menyiksa. Tapi itu adalah wujud sukacita sebab kita sudah menemukan harta yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Amin. Sore hari ini, saudara, saya mau mendorong kita semua. Biarlah hati kita menyembah satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah uang menjadi alat yang bisa memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Uang itu hanya cukup menjadi alat saja. Jangan menjadi tuan, saudara. Kalau dia menjadi tuan, dia akan memperbudak kita. Tapi kalau dia menjadi alat, kita kontrol, kita kendalikan, saudara. Maka dia bisa menjadi alat yang memuliakan nama Tuhan, membantu sesama kita. Amin, saudara.